Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Halo Kak, halo semuanya teman-temanku. Di malam hari ini kita akan membahas tentang kebocoran energi ya teman-teman ya. Nah, sebelum saya nanti akan masuk pada materinya inti gitu ya. Teman-teman boleh di-share-share ya. Boleh di-share-share dulu nih. Boleh di komen-komen, boleh di tap-tap layarnya dulu ya. Semoga semakin banyak yang akhirnya paham terkait kebocoran energi ini ya. Karena memang ya sebelum saya menyampaikan materinya ini, jadi tadi itu memang ada teman ya, ada teman saya yang memang dia sedang merasakan malas teman-teman ya. Jadi dia itu mengalami anxiety, dia mengalami kecemasan, dia juga mengalami depresi ya. Jadi di sini saya akhirnya akan membahas kepada teman-teman semuanya kenapa ada rasa malas yang luar biasa itu hadir ya. Maka ketika nanti saya menjelaskan di sini teman-teman bisa paham, oh ternyata begini ya alurnya ya gitu ya. Karena memang ya kalau kita bahas tentang gangguan kesehatan mental ya, itu sangat panjang banget ya. Jadi beda sama orang-orang yang normal seperti biasanya ya. Beda banget sama orang-orang yang normal ya. Orang normal tuh gimana? Orang normal itu ya dia itu masih ada semangat dalam hidupnya. Ya, kemudian dia itu masih ada rasa senang sama hobi-hobinya. Itu indikasi dia masih waras jiwa raga ya bahasanya. Dia masih punya spirit gitu. Tapi orang yang terkena gangguan kesehatan mental ya, ini kita sedang membahas tentang ranah energinya, ranah tubuh energi dia ya, ranah tubuh energinya. Makanya kenapa di sini supaya teman-teman paham ya, ketika mungkin kok kalian menemui orang-orang yang males banget gitu ya. Orang males banget, kemudian dia itu kayaknya sudah apa ya, nggak ada semangat dalam hidup. Itu sebenarnya bukan karena mereka nggak semangat hidup ya. Ya bukan karena dia nggak semangat hidup, bukan karena dia itu memang males-malesan, enggak. Bukan, karena memang dia sedang ada problem di bagian tubuh energi dia. Makanya kita akan membahas kenapa tubuh energinya dia bisa bocor gitu ya. Ya sebelumnya teman-teman boleh di tap-tap dulu. Teman-teman boleh di-share-share dulu nih sama teman-teman kita semuanya ya. Boleh di-share-share dulu sama teman-temannya. Ya, semoga nanti akhirnya semakin banyak yang paham dan tidak menyepelekan ya, atau tidak, kalau bahasa Jawa itu maido ya. Maido nih ya bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya itu tidak nyepelein. Contohnya gini, kok kamu males-malesan sih gitu ya misalkan ya. Kan sering ya kita itu lihat orang males-malesan tuh kayak udah yang ngejudge dia bahwa kamu kok males-malesan sih? Jadi orang jangan males dong gitu. Jadi orang jangan males-malesan, kamu harus semangat gitu ya. Padahal enggak di situ. Memang dia punya problem teman-teman ya. Ya, mereka punya problem terhadap tubuh energi dia sehingga membuat dia itu males banget untuk bergerak. Dia itu benar-benar sangat males terhadap dirinya. Kayak gitu loh ya. Jadi semoga dengan penjelasan yang saya sampaikan di sini nanti membuka wawasan buat teman-teman semuanya, lebih terbuka wawasannya. Sehingga ketika teman-teman terbuka wawasannya, maka kalian tidak mudah untuk menghakimi siapapun. Kita akan lebih menghargai siapapun yang ada di depan kita. Ya, karena setiap apapun yang di depan kita, siapapun orangnya yang di depan kita, itu punya pelajaran untuk kita. Mereka punya kehidupan masing-masing yang tidak perlu untuk dihakimi, ya. Ya, tidak perlu dihakimi karena memang proses pembelajaran jiwanya kita beda-beda. Ada orang proses pembelajaran jiwanya itu lewat rezeki ya, misalkan dia kekurangan harta, ada proses pelajaran jiwanya itu ada yang dari sakit misalkan ya, ada yang proses jiwanya dia itu dari harus kehilangan misalkan ya, ada proses jiwanya dia itu harus mengalami ya banyak hal gitu ya. Dan itu berbeda-beda. Jadi di sini saya hanya ada apa ya? Ya berharap ya semoga siapapun yang mendengarkan ini kita sama-sama semua belajar, saya juga sama ya. Saya juga belajar ya bahwa
Siapapun orang di depan kita itu benar-benar bukan untuk kita hakimi, bukan untuk kita nilai bahwa oh itu buruk, ini baik, enggak. Oh kamu males, kamu rajin, enggak. Tapi benar-benar ada sebuah pembelajaran yang luar biasa yang bisa kita dapatkan untuk jiwa kita sendiri. Ya, begitu ya. Kita mulai ya, teman-teman boleh di-share-share dong dulu nih di grup boleh Kak. Pak siapa ya, Pak Hari atau teman-teman yang ada di sini ya, mungkin kalian mau di-share ke grup atau ke teman-temannya boleh ya, silakan ya. Tapi seperti biasanya saya nanti juga akan upload ya. Akan saya upload di YouTube lagi ya. Ya, begitu ya. Nah, saya mulai nih teman-teman ya. Teman-teman pernah nggak sih, sering nggak sih kayak kalian tuh dengerin kata-kata bocor energi gitu ya. Ya, bocor energinya. Nah, itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sini saya akan bahas ya. Saya akan bahas tentang sumber kebocoran energi. Nah, yang disebut dengan bocor energi itu apa sih? Itu bukan ini ya. Nggak kelihatan sih teman-teman ya. Nggak kelihatan ya bahasa sumber bocor energi. Energi itu nggak terlihat ya. Tapi energi itu bisa dirasakan. Nah, ketika saya bilang bahwa energi itu ada yang bocor, maka di dalam tubuh energi kita kan ada dua nih. Satu ada tubuh fisik kita kan di luar ya. Kemudian di dalamnya atau bahasanya yang melingkupi tubuh fisik kita nih, itu ada yang disebut dengan badan energi ya. Nah, badan energi ini yang disebut dengan bocor energinya nanti ya. Letaknya bocor energi itu ada di tubuh energi ya. Jadi enggak tubuh fisik. Kalau tubuh fisik kan biasanya sakit ya, misalkan nih, oh kepalaku pusing atau badannya demam misalkan ya, atau tangannya itu kena pisau atau gimana ya. Pokoknya badan fisik kamu yang kesakitan. Nah, itu badan fisik yang kelihatan ya. Nah, di sini ada lagi badan energi, jangan lupa. Lah, badan energi ini apa? Badan energi ini adalah ruang di mana energi itu ada di situ. Ya, energi itu ada di situ, itu ruangnya. Nah, di mana ketika ruangnya ada di situ ya, tubuh energi itu ada. Ketika teman-teman ya merasakan kelelahan banget, merasakan kemalasan yang luar biasa, maka di situ sebenarnya ya itu ada bocor energi. Ya, itu bocor energi ya, teman-teman ya. Oke, disitulah ada bocor energinya terjadi. Nah, di sini saya akan membahas kenapa sih bocor energi atau bahasanya sumber dari kebocoran energi itu dari mana? Ya, sumber dari kebocoran energi itu dari mana sih gitu ya. Nah, sumber energi kita yang bocor ya bahasanya ya itu satu ketika teman-teman tidak bisa menolak segalanya, kalian selalu mengiyakan ya. Diajak temenmu kamu bilang oke gitu kan, oke ya. Diajak temenmu kamu bilang oke yuk, kamu mau nggak, yuk tak ajak yuk, eh kita makan yuk, keluar yuk gitu, kita kita jalan-jalan yuk, mau nggak kamu? Nah, dalam batin kamu ya, kamu tuh aslinya nggak mau nih. Aku nggak mau nih diajak jalan-jalan nih, males ah. Tapi gimana ya kalau aku nggak mau? Nanti kalau aku nggak mau temanku marah lagi. Kalau aku nggak mau nanti temanku nanti nggak mau deketan sama aku. Akhirnya kamu tidak bisa mengatakan tidak kepadanya dan kamu selalu mengiyakan apapun yang batinmu aslinya tuh nggak mau. Kamu selalu mengiyakan dan kamu akhirnya hidup menjadi people pleaser. People pleaser ya, teman-teman pernah dengar kan ya? Apa sih people pleaser itu? Orang-orang yang suka membahagiakan orang lain. Tapi dirinya itu sebenarnya tersakiti. Tersakiti karena apa? Batinmu itu nggak mau, tapi kamu tuh paksain oke. Otomatis energi kamu bocor nih. Ya, energi kamu bocor nih di sini nih. Makanya kenapa kok kamu jadi berat lama-lama? Ya misalkan kamu people pleaser sama satu orang, oke nggak kelihatan nih. Nanti kamu people pleaser lagi nih sama 2 orang. Selanjutnya lagi berjalan lagi 3 orang. Sampai akhirnya kamu itu males banget dan kamu bingung.
sama dirimu sendiri. Kok aku malesan banget ya? Kenapa ya kok aku jadi males kayak gini nih? Nah, itu salah satu kebocoran energi terjadi karena apa? Karena kamu tuh selalu menjadi orang yang selalu menyenangkan orang lain. Padahal ya kamu tuh nggak mau, aslinya tuh males. Aslinya tuh nggak mau, aku males. Tapi kamu tuh nggak mengizinkan rasa males kamu itu hadir. Nah, ketika kamu tidak mengizinkan rasa males kamu hadir ya otomatis apa? Rasa males itu akan numpuk-numpuk sampai tumpukan yang sangat tebal. Dan sampai kamu bingung sama jiwamu sendiri. Sampai akhirnya kamu merasa kok aku jauh sih sama jiwaku. Kenapa ya kok aku kehilangan makna hidup ya? Kenapa ya aku kehilangan akan kebijaksanaan hidup ya? Dan kamu benar-benar kehilangan jati diri kamu. Hanya karena apa? Kamu selalu merawat. Ya, kamu selalu merawat apa? Gak bisa nolak orang lain. Kamu selalu mengiyakan. Kamu tidak punya keberanian dari dalam diri untuk mengutarakan isi hatimu. Dan itu memenjarakan isi pikiranmu, memenjarakan diri kamu. Jadi di sini saya hanya menjelaskan satu aja ya. Ya oke ya. Saya akan hanya menjelaskan satu ini saja. Dan saya berharap teman-teman, kalau kalian pengen energi kamu tuh ndak bocor, maka mencobalah berani untuk mengatakan tidak saat batinmu itu nggak mau beneran. Ya jadi jangan diiyain, padahal itu nggak mau ya, tapi kamu paksain sampai ada rasa males itu akan memuncak. Ya sebenarnya rasa males itu kan awalnya cuma sedikit ya. Ya rasa males itu kan kayak tipis aja awalnya masih kecil. Nah terus belum sadar nih, lanjut lagi sampai rasa malesnya itu apa? Membesar dan rasa malesnya itu sampai tebel banget. Nah di saat rasa males yang tebel itulah kamu sudah bingung sama jiwamu. Aku tuh nggak mau ngapa-ngapain, kenapa sih kok males banget? Kamu benar-benar semakin menolak rasa itu. Ya, jadi kamu akhirnya apa? Nggak bisa menerima dirimu apa adanya. Maka di sini saya memberi saran ya, memberi latihan untuk teman-teman. Kalau kalian batinmu tuh nggak mau, jangan mengatakan oke, ya. Jadi kamu tuh jangan gampang ngatain oke, ayo ya, nggak apa-apa gitu. Kalau batinmu ditanya dulu, ya. Kalau batinmu oke ya oke aja. Kalau batinmu tuh nggak mau, nggak usah. Jangan dipaksakan, ya. Begitu ya. Efek energi bocor itu jiwanya itu semakin kayak nggak nyatu, Pak Iwan. Jiwanya itu semakin kayak kehilangan jati diri. Jiwanya rasanya jauh sama diri sejati. Ya bahasa katanya kalau di agama itu rasanya kayak jauh sama Tuhan, kayak gitu loh. Jadi dia itu ibaratnya sudah disupport untuk tidak malas, tetap malas, Pak. Akan begitu pada ujungnya. Karena kita sudah menolak rasa malas itu sudah lama banget. Puluhan tahun kita nolak rasa malas itu, sehingga akhirnya menumpuk jadi besar banget rasa malasnya, Pak. Begitu ya, Pak. Maka di sini teman-teman ya jangan jadi orang people pleaser, yaitu nyenengin hati orang lain terus tapi hatimu tersakiti, dirimu tersakiti ya. Jangan seperti itu ya. Maka teman-teman nanti ya tolong bisa dilatih dirinya ya. Kita bersama-sama. Saya juga sama ya. Jadi di sini saya tidak nyeramai, enggak. Ini mengingatkan untuk saya sendiri. Saya supaya ingat lagi ya bahwa kalau batin saya oke ya saya akan mengatakan sesuai isi batinku. Tapi kalau batinku enggak ya aku enggak. Kalau batinku iya aku juga iya. Jadi jujur pada diri sendiri itu nomor 1. Supaya apa? Kita benar-benar kalau jujur sama diri sendiri ya sumber kebocoran energi itu sangat terminimalisir banget. Jadi nggak bocor energi ya. Tidak akan bocor energi karena memang apa? Kita sudah apa adanya. Makanya jadi diri sendiri itu luar biasa loh, energinya besar banget gitu ya. Begitu ya, jadi saya hanya menjelaskan satu saja, sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau saya jelasin banyak nanti pasti tidak akan dilatih praktek. Jadi saya nanti akan bertahap saja.
sumber kebocoran energi yang pertama ya. Jadi saya akan upload di YouTube sumber kebocoran energi yang pertama yaitu people pleaser, menyenangkan hati orang lain, ini sumber pertama ya. Oke ya. Nanti kita akan lanjut selanjutnya untuk video selanjutnya ya. Begitu teman-teman semuanya, ada yang ditanyakan kira-kira dari penjelasan yang saya jelaskan tadi? Ada yang mau bertanya tidak? Sumber kebocoran energinya ini? Nanti saya upload di YouTube dengan judul sumber kebocoran energi 1 ya. Nanti supaya masih ada kelanjutannya lagi sumber kebocoran energi 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Begitu ya. Supaya di YouTube itu tidak panjang-panjang. Ya kalau pendek-pendek itu kan orang dengerin tuh kan ya juga oke gitu ya. Ya jadi tidak terlalu panjang banget, begitu maksud saya ya. Makanya saya kalau live itu enggak lama-lama ya. Oke, siap Bapak Iwan, sudah paham yang saya jelaskan, Pak? Teman-teman boleh di komen di sini yang mengikuti sejak awal tadi gimana, sudah paham kah? Atau ada yang masih ditanyakan? Sudah? Oke, Bapak Iwan Hidayat dan Bapak Iwan S juga sama. Oke. Kak Kiara baru gabung ya, Kak ya? Nanti bisa merapat di YouTube ya Kak ya, di YouTube Zero Ismi ya Kak. Begitu ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Masya Allah luar biasa nih malam hari ini nih ya. Yang sudah support ya, yang sudah luar biasa hadir di sini. Sama-sama. Kak Kiara sudah follow saya belum? Ya teman-teman yang belum follow saya silakan boleh di follow. Buat teman-teman yang mau gabung grupnya saya ya, ada grup Zero Ismi, silahkan gabung aja DM atau WA saya aja ya. Ya, gimana syaratnya Mbak? Syaratnya bayar seikhlasnya dan nanti teman-teman mendapatkan e-book ya, e-book latihannya juga. Jadi luar biasa insya Allah ya. Semoga menjadi wadah dari semesta untuk semesta lagi. Dari semesta yang dialirkan lewat tubuh ini kemudian dikembalikan kepada semesta lagi menjadi wadah untuk jiwa-jiwa yang lainnya. Seperti itu ya. Begitu ya. Udah Kak, terima kasih Kak Kiara. Terima kasih kakak-kakakku semuanya, Pak Iwan dan teman-teman yang lainnya semuanya. Thank you ya. Pak Iwan, saya tunggu kelanjutannya, Bun. Oke, Bapak. Ya, nanti kelanjutannya akan ada di YouTube lagi ya. Jadi saya hari ini hanya satu saja dulu. Nanti kita akan lanjut sambung di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, rahayu untuk kita semuanya. Semoga semua makhluk Tuhan yang ada di alam semesta ini senantiasa bahagia, damai ya, dan penuh keberlimpahan.